Halo Bapak, Ibu, dan para endoler semuanya yang ganteng, yang imut, yang manis, yang cantik. Nggih, Santos Sapi hadir lagi. Untuk hari ini saya akan kembali membuat pika Ambon. Hanya saja pika Ambonnya ini saya variasikan menggunakan gula Jawa. Ini bukan ide saya, cuman terbersit idenya saat ada yang bertanya, kalau menggunakan gula Jawa bisa nggak? Saat itu saya belum bisa menjawab karena saya belum mempraktekannya, nggih. Dan hari ini saya ingin membuktikan apakah membuat bika Ambon menggunakan gula Jawa akan berhasil, dan semisal berhasil apakah rasanya akan enak. Nggih pun, sekarang langsung OTW capcus saja, nggih. Cus. Untuk membuat menu kali ini, Bapak Ibu sediakan air sebanyak 1 gelas. Ini gelas hadiah beli sabun, nggih. Banyaknya 300 ml. Kemudian sediakan daun jeruk. Selain daun jeruk, saya juga menyediakan serai, 3 batang serai. Dan untuk pengharum alami lainnya, saya juga akan menambahkan daun pandan. Daun pandan saya menggunakan 1 lembar saja. Dah, ini sekarang kita sisihkan ke atas. Selanjutnya saya akan mengambil beberapa butir gula Jawa. Gula Jawa yang saya gunakan gula Jawa asli yang tanpa campuran gula pasir, nggih. Saya rencananya akan menggunakan berapa biji ini? 4, 5, 5,5. Ini nanti kan bisa diukur pas sudah dicairkan kira-kira manis atau tidak. Tinggal dicicipi saja menggunakan sendok. Dan sekarang gula Jawanya langsung dimasukkan ke dalam panci saja. Kemudian saya masukkan serainya ke dalam panci, nggih. Nah, ini sambil dibecek-becek aja ini biar hancur. Daun jeruk dimasukkan juga. Kok hilang satu? Oh, ini. Selanjutnya daun pandannya juga dimasukkan. Terakhir airnya. 1 gelas Pak Bu, nggih. Jangan ditambah-tambah lagi. Langsung saja ini saya rebus. Setelah airnya mendidih, api langsung dikecilkan saja Pak Bu, jangan dimatikan. Ini alasan mengecilkan api supaya airnya tidak berkurang banyak, namun kita masih ada kesempatan untuk mengeluarkan aroma dari daun-daunannya ini. Dan sekarang akan saya masukkan santan. Ini santan Bapak Ibu bisa menggunakan 1 atau 2 bungkus santan ukuran 65 ml, nggih. Santan instan. Kalau mau lebih gurih, nggih, gunakan 2 bungkus. Kalau gurihnya standar-standar saja, nggih, 1 bungkus saja. Kalau saya di menu kali ini menggunakan 2 bungkus santan. Sebenarnya santan ini tidak harus direbus juga nggak apa-apa. Orang ini santannya udah mateng, nggih. Jadi tidak akan cepat basi juga. Karena ini sudah mendidih, Bapak Ibu bisa ngicipi air gulanya sudah manis atau belum. Kalau kurang manis, tambahkan lagi saja. Kalau aroma daun-daunannya sudah keluar, ini langsung saja dimatikan kompornya Pak Bu. Ini kita biarkan hingga betul-betul dingin. Dan sekarang ini sudah 25 menit kemudian dari saya merebus santan tadi. Jadi kondisi santannya sudah mau dingin, nggih. Saya akan memecahkan 4 butir telur. Langsung saja telurnya ini dikocok lepas. Betul-betul cuma dikocok lepas Pak Bu, nggih. Jangan sampai mengembang-mengembang gimana. Pakai garpu juga bisa sebenarnya. Sekarang saya tambahkan minyak goreng sebanyak 6 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau menggunakan margarin, silahkan gunakan margarin sebanyak 65 ml, dicairkan dulu, nggih, tunggu dingin baru dimasukkan ke sini. Kalau menteganya masih panas dimasukkan ke dalam telur, telurnya mateng, jadi dadar nanti, dadar telur. Sekarang saya tambahkan ragi instan. Ini saya menggunakan merek apa ini? Salf instan. Ini sebanyak 1 sendok makan. Kayak yang punya saya udah nggak ada 1 sendok makan ini. Kurang. Nggak apa-apa, masukkan saja. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Berhubung ininya kurang 1 sendok makan, ini saya tambah dengan baking powder, nggih. Baking powdernya saya akan menggunakan sebanyak
1,5 sendok teh. Biasanya saya akan menggunakan 1 sendok teh saja kalau apanya ini raginya 1 sendok makan penuh nggih. Ini saya akan menggunakan 1,5. Langsung aduk lagi ini. Tahap berikutnya saya akan memasukkan sebanyak 10 sendok makan tepung terigu. 1 sendok makan terigu ini beratnya 10 gram. Jadi banyaknya terigu di baskom saya sebanyak 100 gram atau 1 on nggih. Setelah terigu, sekarang saya akan memasukkan tepung kanji. Tepung kanjinya juga sama, sebanyak 10 sendok makan. Hanya saja beratnya kanji dengan terigu itu beda Pak Bu. Kalau terigu 1 sendoknya seberat 10 gram, kalau kanji beratnya 15 gram. Jadi kalau 10 sendok makan saya perlu 150 gram atau 1,5 on nggih. 2, 10. Jadi saya harap nanti tidak ada yang komplain lagi, itu kok tidak ada hitungan gramnya. Ada, hanya saja saya ingin menyesuaikan dengan ya sebagian rata orang Indonesia kan tidak mempunyai timbangan untuk membuat kue-kue seperti ini nggih. Banyak yang punya, tapi saya yakin lebih banyak yang tidak punya timbangan. Jadi nggih, mohon dimaklumi nggih. Kalau saya juga mengikuti cara yang simple banget, karena saya juga pernah mengalami tidak punya timbangan, tidak punya oven, tidak punya ini itu, pengen bikin makanan. Jadi saya tahu rasanya. Dan sekarang akan saya tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi. Pastikan Pak Bu nggih, air santannya sudah dingin. Dan karena saya menggunakan gula Jawa tadi, makanya ini saya saring tuh. Gula Jawa kan banyak res-resannya, banyak kotorannya. Ini langsung diaduk saja. Besok kalau pas ke pasar, buat Bapak Ibu yang belum punya wis, coba cari yang ginian Pak Bu nggih, murah kok, ini 10 ribuan. Bisa membantu kita dalam banyak hal, mau bikin peyek, bikin apem, bikin lapis. Ngeplok-ngeploknya menggunakan ini jauh lebih cepat daripada menggunakan centong ataupun sendok sayur. Lebih bagus menggunakan ini, lebih cepat, menghemat waktu banyak, tenaga juga terhemat. Ini gumpalannya sudah hilang. Ini nggak sampai 1 menit kok mau ngaduk-aduknya seperti itu. Sekarang ini akan saya istirahatkan minimal selama 1 jaman. Apakah bisa lebih lama dari 1 jam? Bisa, kalau cuacanya dingin, mendiamkannya akan jauh lebih lama. Tapi usahakan minimal 1 jam nggih, walaupun cuaca panas, usahakan minimal 1 jam. Kalau cuaca dingin lagi musim hujan, bisa 2 jam. Tergantung situasi keadaan di sekitar saja. Dan sekarang ini 15 menit menjelang 1 jam, artinya sebentar lagi adonannya bisa saya pakai. Tapi lihat situasi juga nggih, kalau memang belum bagus purpus-purpusnya, mengembangnya itu ya tidak akan saya pakai juga, akan saya tahan dulu. Tapi saya akan mempersiapkan dulu cetakannya. Jadi cetakannya ini dalam keadaan kosong dan diolesi dengan minyak goreng akan saya taruh di dalam oven dulu, kosongan dulu seperti ini. Jadi nanti adonan pas dituang ke dalam cetakan, kondisi cetakannya sudah dalam kondisi panas. Abrakadabra, simsalabim Bapak Ibu. Raginya bekerja dengan sempurna, sudah berbusa-busa adonannya. Sekarang saya akan mengambil cetakan yang sudah saya taruh di dalam oven itu, kemudian dimasukkan, balikkan lagi ke oven. Ini semoga cetakannya muat, nggak kekecilan. Hai, muat. Oke, bagus. Nih, masukkan saja pelan-pelan. Saya akan menggunakan tusuk sate untuk menghalangi pintunya sedikit. Jadi pintunya ini untuk sementara jangan ditutup full dulu Pak Bu, diganjal sedikit nggih. Hingga kapan diganjalnya? Hingga adonannya banyak gelembung-gelembungnya. Kalau tadi kan gelembungnya baru sedikit nggih, nanti hingga muncul banyak serabut-serabutnya. Setelah itu baru si tusuk satenya ini saya ambil. Untuk suhu saya menggunakan suhu 170, tapi ini oven saya, kalau oven Bapak Ibu mungkin sekitar 150 karena ini ovennya agak sedikit
perlu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang umum. Menggunakan api bawah dulu, nanti 10 menit terakhir baru saya akan menggunakan api atas. Dan saya akan menyettingnya selama 60 menit. Dan susah itu sebenarnya di bagian situnya sekarang sudah banyak gelembung-gelembungnya dibandingkan pas awal dimasukkan tadi. Jadi ini sekarang saatnya saya ngambil si tusuk satenya ini, saya ambil. Dah. Ini sekarang kita biarkan, kita panggang hingga matang. Ini dia Bapak Ibu, bika ambon gula jawanya sudah jadi, dan ini sudah saya keluarkan dari oven sekitar setengah jaman. Masih agak anget. Akan saya coba keluarkan dari cetakan, udah bisa apa belum. Kita lihat kalau dibalik seperti apa hasilnya. Tuh hasilnya seperti ini. Agak gosong sedikit, tapi masih oke lah, bukan yang gosong betul-betul gosong. Ini kalau nanti dibuang dengan pisau cantik banget hasilnya. Ini Bapak Ibu hasilnya, ternyata cantik juga nggih, dan warnanya tak tahu kenapa masih agak kekuningan. Mungkin karena saya menggunakan gula jawa yang tidak terlalu hitam nggih. Gula jawanya masih cantik. Tuh hasilnya seperti ini. Cuman yang saya heran itu bagian atasnya apa ini ya, atau mungkin karena saya memang betul-betul kebanyakan santan, nggak ngerti juga. Tapi kalau dimakan sih enak ini. Gimpun bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba bika ambon versi gula jawa, hasilnya seperti ini. Dan dibandingkan yang biasa yang menggunakan gula pasir, aroma yang ini jauh lebih harum, jauh lebih wangi, jauh terasa lebih gurihnya. Monggo silahkan dicoba. Saatnya ngicipi Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan aromanya, dibandingkan dengan bika ambon yang pernah saya buat, ini merupakan versi yang paling saya sukai. Karena aroma tradisionalnya betul-betul keluar, wangi banget, gurih banget. Yang sebelumnya itu udah gurih, tapi ini jauh lebih gurih. Legitnya kebangetan, legit banget. Kalau dari manisnya, ini tidak terlalu manis. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat yang versi ini, gula jawanya tambah lagi nggih. Tapi kalau untuk saya ini pas manisnya. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Ini versi yang menurut saya kayaknya top banget, enak banget. Karena saat dipanggang itu pun aromanya sudah satu dapur aroma wangi banget. Sekarang Santo Sapi mohon pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye bye.